Sebelumnya pemirsa, Roy Suryo CS menemukan bukti baru terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka mengklaim mendapatkan salinan data dari Komisi Pemilihan Umum yang disebut sebagai dokumen ijazah Joko Widodo saat mendaftar Pilpres 2019. Roy Suryo CS temukan bukti baru terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Temuan baru ini menguatkan hasil penelitian digital forensik yang menyimpulkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dokumen dari KPU dianggap sebagai objek yang sama dengan ijazah yang mereka teliti sebelumnya. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya, jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014 itu juga kita minta, legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Ini ya, ini juga kita lampirkan. Tim Roy Suryo mendorong penyidik Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan pihak Joko Widodo terhadap Roy Suryo. Bahwa klien kami ada temuan baru melalui data yang ditemukan di Komisi Pemilihan Umum, yakni data ijazah yang sudah dilegalisir yang itu merupakan milik saudara Joko Widodo yang pernah digunakan untuk kontestasi Pilpres pada tahun 2019 yang lalu. Nah, data ini mengkonfirmasi bahwa objek penelitian klien kami, baik yang menggunakan ahli digital forensik yakni saudara Roy Rismond Sianipar, ya Dr. Rismond Sianipar, juga menggunakan pendekatan telematika dengan error level analisisnya Bapak Roy Suryo, itu mengkonfirmasi bahwa objeknya sama, dan karena objeknya sama maka kesimpulan yang sudah disampaikan kepada publik yakni 99% ijazah itu palsu atau dengan nomenklatur yang lain ya, Dr. Rismond Sianipar menyebut ini 11.000 triliun persen palsu, makin kuat. Mereka juga menuntut untuk membuka kembali penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen sesuai pasal 263 KUHP yang pernah dirilis oleh Barreskrim Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih jadi perbincangan publik. Kelompok masyarakat dari Aliansi Pro Demokrasi Jawa Tengah mendorong agar dokumen tersebut dibuka secara transparan. Perwakilan Prodem Jawa Tengah mendatangi kantor Komisi Informasi Publik atau KIP Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang pada Kamis siang. Kedatangan mereka merupakan tindak lanjut dari aduan yang sebelumnya dilayangkan oleh seorang pengacara bernama Taufik pada 18 September 2025. Aduan itu telah tercatat dalam registrasi sengketa informasi KIP Jateng dengan pokok perkara permohonan penyelesaian sengketa informasi publik terkait salinan ijazah Jokowi dan mempertanyakan perkembangan laporan sekaligus menagih kejelasan sikap KPU Surakarta yang disebut belum memberikan salinan ijazah Jokowi. Tujuan mereka hanya untuk mencari kepastian data dan memastikan kecocokan antara ijazah yang sudah diberikan oleh KPU Pusat dengan yang dimiliki KPU Surakarta. Yang kita tanyakan tadi adalah kenapa KPU Solo nggak mau ngasih sedangkan KPU Pusat sudah ngasih, kan gitu. Masa kenapa masih harus disengketakan di KIP kan gitu. Jadi masyarakat ini bertanya-tanya ada apa sih kan gitu tentang KPU Solo, dan KIP sangat respon lah terhadap kita untuk membantu menangani sengketa yang terjadi antara pihak pemohon ya kita sama teman-teman kalau kita ini memperhatikan supaya tidak. Pemirsa, relawan Joko Widodo dan Peradi Bersatu mendatangi Mabes Polri guna mengirimkan surat keberatan hukum untuk mendesak Polri segera menuntaskan kasus ijazah Joko Widodo. Mereka meminta Polri untuk mendesak Polda Metro Jaya agar segera menetapkan tersangka dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Jokowi.
Kasus ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir hingga kini. Gabungan relawan Joko Widodo, Prabowo Subianto, Gibran, dan Peradi Bersatu mendatangi Mabes Polri untuk mengirimkan surat keberatan hukum pada Kamis siang. Mereka menyebut surat ini dikirimkan untuk meminta Polri agar mendesak Polda Metro Jaya segera menuntaskan dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Joko Widodo. Relawan menilai pihak Polda Metro Jaya lambat dalam menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus ini, meskipun kasusnya sudah naik ke penyidikan. Nah, kita memang adalah ingin, katakanlah selama ini Polri diuak-uak oleh mereka, kita ingin menunjukkan sebagai warga negara, ya, kita mencintai Polri dan kita meminta kepada Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya untuk segera, ya, melaksanakan gelar perkara dan menetapkan status hukum Pak Jokowi, ya, sehingga ini jelas terang benderang dan tidak ada lagi yang namanya polarisasi di bawah. Seolah-olah polisi itu takut sama mereka, ya. Nah, untuk itu kami memberikan surat pengawasan dan keberatan hukum terhadap penyidikan di Polda Metro Jaya, ya, agar supaya ini tahapan. Jadi teman-teman, ini bukan laporan, ya, sekali lagi ini bukan laporan, tetapi tahapan, di mana tahapan penyidikan itu harus ada kepastian hukum. Artinya kalau dia tahapan dari lidik, sidik, BAP tersangka, itu harus wajib dilakukan melalui gelar perkara yang akan dilakukan oleh Polda Metro. Kami mendesak Mabes Polri untuk segera Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dalam hal ini untuk penetapan tersangka mereka. Sebelumnya Roy Suryo juga sempat mendatangi Mabes Polri pada 6 Oktober lalu dan mendesak agar kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dibuka kembali. Dari Jakarta, Amri Narida, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, lagi-lagi Muhammad Ammar Akbar alias Ammar Zoni terlibat peredaran narkoba. Kali ini ia diduga mengedarkan ganja dan sabu dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Artis Ammar Zoni diinterogasi petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam proses tahap kedua atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian kepada pihak penuntut umum. Ammar Zoni kali ini diduga terlibat kasus peredaran narkoba jenis sabu dan ganja di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Padahal saat ini, aktor bertubuh tinggi ini masih menjalani hukuman akibat terjerat kasus yang sama yang telah divonis 4 tahun sejak November 2024. Kali ini adalah kasus keempat kalinya Ammar Zoni terjerat narkoba. Kali pertama ia ditangkap pada 2017 oleh petugas Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat. Kemudian pada 2023, kembali Ammar Zoni ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 1 gram oleh penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan. Lalu baru 2 bulan menghirup udara bebas, ketiga kalinya Ammar kembali ditangkap Sat Narkoba Jakarta Barat di sebuah apartemen di wilayah BSD, Serpong dengan barang bukti 4,6 gram sabu dan 1,32 gram ganja beserta alat penggunanya dan divonis 4 tahun pada bulan Agustus 2024 lalu. Ammar kembali berulah saat menjalani hukuman di rutan Salemba, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan sidang lanjutan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar dengan agenda mendengar tuntutan JPU. Nikita dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah terkait kasus pemerasan dan TPPU. Persidangan atas terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang Kamis siang. Sidang beragendakan mendengar tuntutan jaksa penuntut umum. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jaksa menilai Nikita terbukti telah melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang. Jaksa pun menuntut Nikita dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Kuasa hukum Nikita pun menyampaikan jaksa tidak konsisten terhadap dakwaannya. Siapa namanya? Reza Gladys. Nah, berarti jaksa sendiri tidak konsisten dengan dakwaannya. Di awal dia sebutkan bahwa ancaman itu karena mau membuka produknya yang bermasalah, menjelek-jelekan. Sekarang dirubah sama jaksa dalam tuntutannya, alat mengancam
di dalam undang-undang ITE yang disebutkan jaksa tadi itu adalah karena ada pembelian produk glowing booster itu. Sebelumnya dalam persidangan telah dihadirkan sebanyak 19 orang saksi, termasuk 4 saksi yang meringankan Nikita Mirzani, 10 saksi ahli, hingga lebih dari 30 bukti baik cetak maupun elektronik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, JB Jasin, Ahmad Putra, iNews melaporkan.